Banyak perusahaan itu sudah mengadakan kompetisi inovasi. Cuma kadang kompetisi inovasi itu hanya untuk event tahunan aja gitu Pak Ding. Jadi cuma akhirnya berakhir dengan innovation theater aja. Nah, gimana tuh Pak Ding? Dari sisi desain kompetisi inovasinya itu perlu diperhatikan. Gitu ya. Artinya pastikan ketika kita merancang sebuah kompetisi inovasi itu betul-betul fokusnya itu betul-betul banyak investasi kita di innovation competition, tapi kok nggak nendang ke bisnis kita, nggak makin luas, makin besar gitu ya. Bisnis profit itu profitnya nggak cuan gitu. dong. Gimana nggak cuan, cuan ini cuan penting kan. Iya. Oke, Pak Ding. Tadi di video sebelumnya Pak Ding itu menyampaikan bahwa cara praktis efisien top manajemen menyediakan playground itu dengan menerapkan kompetisi inovasi ya. Yes. Kompetisi inovasi. Dan ada peneliti juga di Harvard yang mengatakan bahwa perusahaan yang menerapkan kompetisi inovasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan secara jangka panjang. Setuju ya Pak Ding ya? Setuju banget. Yang jadi perusahaan nih Pak Ding, jadi perusahaan, yang jadi pertanyaan. Banyak perusahaan itu sudah mengadakan kompetisi inovasi. Cuma kadang kompetisi inovasi itu hanya untuk event tahunan aja gitu Pak Ding. Jadi cuma akhirnya berakhir dengan innovation theater aja. Nah, gimana tuh Pak Ding biar kompetisi inovasi itu tidak sebagai event tahunan gitu ya, tapi bisa menjadi bagian dari integral budaya inovasi di perusahaan. Gimana tuh Pak Ding? Ya, pertama mungkin dari sisi desain kompetisi inovasinya itu perlu diperhatikan. Gitu ya. Artinya pastikan ketika kita merancang sebuah kompetisi inovasi itu betul-betul fokusnya itu betul-betul membantu customer tertentu yang spesifik dengan problem yang spesifik. Bukan hanya berawal dari ide tertentu gitu ya. Ide itu bisa jadi bagus, keren gitu ya. Tapi bisa jadi itu kalau menurut Cies bukan inovasi. Ciri inovasi itu menurut Cies sudah 3 gitu ya. Pertama baru atau berbeda gitu ya. Kemudian punya value tinggi. Artinya dia men-tackle permasalahan terpelik si customer gitu ya, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga diadopsi. Bisa itu diadopsi. Orang mau pakai berulang kali, repeat gitu ya. Nggak ribet berarti ya. Nggak kan ribet, biasanya gitu ada ya. orang yang Ada inovasinya inovasi, bagus tapi sih. malah ribet, malah malah bikin pusing customer ya. Jadi 3 ciri inovasi itu perlu ada di dalam desain program kita gitu. Jadi itu akan jauh lebih valuable tuh. Nah, dari sisi rancangan program dalam menyusun bagaimana kompetisi inovasi itu dilakukan itu menjadi aspek pertama yang penting untuk diperhatikan. Kemudian yang kedua, pastikan dari hasil follow up kompetisi inovasi itu betul-betul di follow up untuk ke level implementasi gitu. Jangan hanya sekedar menguap begitu saja gitu ya. Menguap begitu saja, jadi nggak di follow up ya. Mungkin pemenang inovasi competition innovationnya udah dikasih jalan-jalan kemana gitu ya. Tapi hasil dari inovasinya itu gitu ya, itu tidak diapa-apakan, tidak di follow up. Iya banyak kan kayak gitu, banyak tuh Pak Ding ya. Banyak sekali. Jadi setelah kompetisi inovasi biasanya senyap lupa gitu ya. Udah besok disiapkan untuk kompetisi tahun depannya gitu ya. Tapi hasil kompetisi yang sudah diupayakan itu nggak diimplementasi. Nah itu sayang tuh sebenarnya. Nah terus yang ketiga, banyak kompetisi inovasi itu gini, inovatornya itu tidak dilibatkan dalam follow up dari inovasi yang sudah dia bikin gitu. Jadi begitu udah menang satu competition innovation gitu, innovation competition, itu solusi itu dihibahkan atau dititipkan kepada divisi tertentu yang dekat-dekat atau mepet-mepet ke area inovasinya. Oh oke. Berarti dalam kompetisi inovasi itu teman-teman karyawan itu boleh memberikan ide inovasinya untuk
divisi manapun gitu ya maksudnya? Jadi si inovasinya itu terpisah dari ibu kandungnya, gitu kira-kira. Kan yang melahirkan nih. Tapi nanti dititipkan kepada orang lain, misalnya saya berinovasi di bidang marketing gitu. Lalu saya juara nih, wah ini bagus nih inovasinya. Tapi bukan saya yang melanjutkan inovasi itu, tapi orang marketing di perusahaan saya yang melanjutkan itu. Sayanya udah nggak terlibat. Nah biasanya komitmennya jadi rendah jadi tuh beda, ketika dititipkan. Sama kalau yang diasuh oleh ibu kandungnya gitu kira-kira. Ibaratnya kayak anak udah dilahirkan tapi dititipkan. Udah dikandung, gitu. Capek-capek dibawa sana sini, begitu dibrojol ditelantarkan gitu ya. Nggak dirawat dengan semestinya. Dititipin ke panti asuhan. Dititipin ke sebuah tempat yang dia nggak concern ke arah situ, karena dia udah sibuk sendiri dengan tugas hariannya, BEU-nya gitu ya. Nah itu biasanya kompetisinya jadi nggak efektif, jadi turun tuh, nggak. Yang terpenting itu tidak memberikan ke bisnis impact. Nah itu yang paling sangat disayangkan. Yes. Udah banyak investasi kita di innovation competition, tapi kok nggak nendang ke bisnis kita, nggak makin luas, makin besar gitu ya. Bisnis profit itu. Profitnya nggak cuan gitu. dong. Gimana? Nggak cuan. Ini cuan penting kan. Iya. Nggak hanya ngabisin duit untuk innovation theater tadi itu gitu. Nah itu mungkin 3 hal itu mungkin yang saya lihat menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Oke, menarik nih Pak Ding. Berarti ketika CIAS mendampingi perusahaan gitu ya untuk melakukan kompetisi inovasi, berarti ada program lanjutannya gitu? Ya, biasanya kita ada program lanjutan dari pemenang itu bagi level BOD gitu ya, dia makin yakin ini perlu dilanjutkan gitu. Ini sangat testy, ini sangat menggoda, ini sangat prospektif. Dia chip in di situ, dia invest di situ. Bahkan ada klien kita yang karena saking bagusnya gitu ya, itu dia dan timnya itu di spin off gitu, dipisahkan untuk bikin anak perusahaan baru sendiri. Karena saking hasil inovasi squadnya itu sangat tervalidasi, memang desirability, feasibility, viability-nya itu terukur banget gitu ya. Maka ya makin yakin nih bahwa kalau dibentuk menjadi satu unit bisnis baru, ini bisa bertumbuh gitu. Sampai lahir satu anak perusahaan baru gitu jadinya. Artinya itu follow up yang sangat serius gitu kan. Karena itu terukur. Nah, jadi CIAS fokus untuk mendampingi klien kita corporate untuk bisa mulai dari merancang program competition innovation-nya itu sampai setelahnya itu kalau mau diimplement gitu ya, dari hasil pemenang-pemenang itu seperti apa, itu masuk ke fase yang berbeda dengan cara main yang berbeda lagi tuh untuk level implementasi gitu. Nah CIAS punya layanan untuk dampingin itu secara melekat gitu ya, dengan spirit kita sebagai hands-on consultant gitu. Kita dampingi berkeringat bareng sama mereka sampai jadi itu barang gitu. Berkeringat bareng berkeringat bareng gitu. Oke. Di video sebelumnya Pak Ding menyampaikan bahwa ketika aku tanya seberapa efektif tuh kompetisi inovasi, dan Pak Ding menyampaikan ada karyawan di sebuah perusahaan ya yang tadinya proposal inovasinya cuma 100, terus ketika ditemani CIAS juga bisa sampai ribuan gitu ya. 2000-an bahkan ya, dari 100 ke 2000-an. Kan itu dahsyat ya Pak Ding ya. Boleh nggak ya Pak Ding ya dirinci apa kompetisi inovasi yang dirancang CIAS itu seperti apa? Karena gini Pak Ding, dari 2000 itu kan tadi ada program lanjutan tuh ya. Kalau memang mau diteruskan, gitu ya. Kalau memang mau diteruskan idenya itu setelah menemukan pemenang, terus kalau mau dilanjutkan ya ada program lanjutannya tadi. Yang jadi pertanyaanku nih, dari 2000 itu tuh Pak Ding ya. Itu gimana filternya? Filter pemenangnya tuh Pak Ding. Kan itu banyak banget. Berarti CIAS intervensi di situ juga ya? Ya, kita ada layanan untuk bisa bantu PIC dari klien yang kerja sama kita gitu ya. Bagaimana proses menyeleksi itu jadi lebih mudah untuk dilakukan gitu ya. Karena itu PR juga kan meriksa 2000 itu. 2000, wow. Itu kita punya sistemnya sih. Nah, nanti mungkin di bulan Oktober barangkali ya. Oktober itu teman-teman
corporate tuh bisa nanti ikut launchingnya bareng dengan kita di Cias gitu ya. Kita akan kenalkan ada satu tools nanti yang kita kenalkan untuk program Innovation Competition. Itu ada tools yang akan memudahkan semua orang bisa berinovasi. Nah, semua orang bisa berinovasi. Jadi dengan tools itu nggak perlu, bukan hanya orang pinter, bukan hanya orang R&D, L&D yang bisa berinovasi, tapi semua orang. Dan sangat personalized gitu. Semua orang punya akses yang dia bisa bertanya dengan langkah baby step yang kita tuntun, itu akan membuat dia menjadi seorang inovator gitu. Nah itu menarik tuh. Ada tools yang kita udah siapkan untuk bisa membantu menyeleksi mulai dari yang ribuan tadi. Sampai itu nanti terpilihlah finalis-finalisnya gitu ya. Nah saat masuk ke fase finalis itu biasanya kita udah libatkan juga tim manajemen dari perusahaan yang jadi klien kita untuk disesuaikan lagi, diselaraskan lagi dengan fokus mereka akan kemana gitu ya, mana yang lebih menjual di mata mereka gitu. Itu nanti butuh diskusi itu. Oke, berarti kompetisi inovasi yang didampingi Cias itu selain itu tadi menemani setiap langkahnya gitu ya, bagaimana cara berinovasinya, juga apa ya Pak Ading, membantu memfilter, maksudnya memfilter itu tadi ya para pemenang ya. Tapi tetap ada intervensi dari manajemen dong, karena kan yang lebih paham mana yang berpeluang menghasilkan cuan itu kan dari manajemen ya. Ya, karena mereka yang menguasai area industrinya kan, mereka yang bisa menakar-nakar nih. Ini kalau diterapkan di scale up, diperluas, ini seperti apa dampaknya? Wah, ini yang paling masuk akal untuk kita eksekusi lebih dulu. Nah, itu punya pertimbangan-pertimbangan itu dari manajemen. Gitu. Oke. Aku masih penasaran nih dengan 2000 tadi, 2000 hasil proposal inovasinya. Karena menurutku itu keren banget ya Pak Ding ya. Sebenarnya what did you guys doing gitu? Apa yang teman-teman lakukan gitu di Cias sehingga sampai mendapatkan 2000 tadi ya, walaupun memang sebenarnya pasti ada peran top manajemen ya. Cuma apa sih kenapa sampai 2000 itu? Di Cias itu kita prinsipnya kita mendesain programnya itu supaya orang mudah menggunakan tools gitu ya. Jadi tools-tools yang kita siapkan ketika kita mendampingi klien kita untuk innovation competition gitu ya. Itu kita bekali pesertanya itu atau calon peserta yang mau ikut di competition itu dengan tools-tools yang mudah dipahami, bisa direplika ulang untuk kasus yang berbeda. Sehingga mereka makin semangat tuh. Wah, cuma modal ini aja, aku jadi punya framework di kepalaku, cara berinovasi urutannya begini, cara melihat masalah itu begini, cara memilih customer itu begini. Oke, jadi tools-tools yang kita rancang itu doable gitu. Doable, mudah dipraktekkan, bisa direplikasi untuk kasus yang lain. Nah itu mungkin salah satu kekuatan kalau teman-teman kekuatan Cias yang kalau kerja sama Cias itu akan kerasa banget gitu. Tools-toolsnya sangat memudahkan orang. Tapi gimana nih Pak Ding? Kembali tadi ya. Untuk tidak kompetisi inovasi ini bukan hanya sekedar event tahunan, tapi memang setelah misalnya mereka nggak mau ada program lanjutan misal gitu ya Pak Ding. Gimana caranya nih Pak Ding biar karyawan itu tetap bisa berinovasi tanpa didampingi Cias lagi gitu? Ya biasanya tuh ada macam-macam cara kreatif dalam top management untuk mengakomodir bagaimana karyawan itu bisa tetap berinovasi meskipun sedang tidak ada innovation competition gitu. Bisa dibikin banyak cara gitu ya. Ada yang bentuknya box gitu ya, secara manual masukin ke situ ide gitu ya. Atau ada yang punya platform tertentu di perusahaannya, bebas submit idea apapun kapanpun gitu ya, sehingga itu bisa di follow up gitu. Jadi tetap ada sesuatu wadah yang itu di luar innovation competition yang bisa di follow up bersama-sama dengan cara yang mudah dan cepat gitu. Nah itu mungkin bisa tergantung kreativitas masing-masing manajemen dari perusahaan sih itu. Berarti setelah itu juga setelah tidak didampingi Cias, manajemen juga perlu memikirkan itu ya Pak Ding ya. Ya, tapi nanti dari tools kan tadi
Cias sudah bekali tools-toolsnya. Yes. Tools-tools itu bisa dipakai tuh di situ oleh karyawannya sendiri, itu tetap bisa dipakai gitu. Jadi karyawannya udah bisa praktek sendiri gitu ya, self action gitu, self inisiatif, dan tinggal dipikirkan cara wadahnya seperti apa untuk mengakomodir ide-ide yang masuk gitu. Oke, tools, ada tools yang memang sudah disiapkan ya, yang memang yang mau udahan kompetisinya, tapi teman-teman bisa. Mau dipakai di kehidupan sehari-hari, di pekerjaan sehari-hari, tetap bisa. Tetap bisa ya. Nah, jadi maka kita pakai Cias tuh enaknya tools-toolsnya tuh sangat praktis, mudah dipahami, mudah dikerjakan gitu ya. Dipandu satu persatu baby step. Baby step itu artinya dituntun satu-satu. Ini ya, ini contohnya ya gitu ya, dan ayo didampingi. Nah, kalau program yang lebih advance lagi itu kita betul-betul dampingi dengan konsultan, dengan pacer gitu ya, yang akan dampingi mereka untuk mengerjakan proyek inovasinya. Oke. Menarik nih Pak Ding. Aku jadi penasaran tools itu seberapa mudah ya, maksud tadi apa value apa yang bisa dihasilkan tools itu ya, selain mudah gitu ya? Yang paling mahal sebenarnya kan itu ada kaidah-kaidah di belakang, di balik tools itu gitu. Dan kaidah-kaidah itu kita dapatkan dari hasil pengalaman empirisnya Cias gitu ya, dalam mendampingi talent-talent di korporasi untuk bisa berinovasi gitu. Nah itu yang mahal itu justru di sana gitu. Jadi cara paling efektifnya ini gitu. Jadi kaidah-kaidah itu udah kita sematkan langsung di tools-tools yang kita itu ya. Jadi orang nggak perlu ribet-ribet untuk belajar inovasi, dengan ngikutin tools kita itu aja itu udah mereka on track gitu untuk bisa berinovasi. Oke. Kembali lagi yang 2000 tadi nih Pak. Aku masih penasaran yang 2000 tadi. Kok bisa sampai 2000 gitu ya Pak Ding? Yang jadi pertanyaanku adalah dari 2000 proposal ide inovasi yang masuk, apakah itu semuanya kualitasnya bagaimana tuh Pak Ding? Ya tentu saja di ranking gitu kan. Ada yang kualitasnya bagus, ada yang enggak gitu. Kemudian dari sisi kelengkapan, kesesuaian dengan kaidah, tentu ada metrik-metrik penilaian sehingga sebuah proposal inovasi itu bisa dikatakan udah lengkap, sudah kualitasnya bagus gitu. Dan dari situ secara bertahap kita filter gitu, kita seleksi sampai betul-betul ketemu, di sorting gitu ya, dengan proposal dengan nilai tertinggi yang mana gitu. Ngomongin kualitas proposal ide inovasi yang dikirim oleh karyawan gitu ya, di dalam kompetisi inovasi, apakah tools yang Cias punya itu bisa memastikan kualitas proposal inovasi yang masuk itu memang sesuai keinginan manajemen gitu ya? Dalam artian customernya ada customernya lengkap gitu. Misalnya dia mau berinovasi untuk menyelesaikan masalahnya siapa. Gitu. Apakah tools yang Cias berikan itu sampai sebegitunya tuh? Ya, itu nanti di bulan Oktober yang kita launching itu. Itu ada tuh. Gitu. Jadi bahkan kita bisa mengkritisi sendiri ide-ide inovasi kita gitu, dari sisi kita talent corporate mau berinovasi, kalau kita beli atau kita deal dengan pelayanan yang diberikan oleh Cias itu nanti everyone di perusahaan itu, berapapun karyawannya itu bisa berinovasi dan dipandu dengan langkah baby step tadi gitu ya. Ada kaidahnya, ya mereka tinggal ngikutin aja sebenarnya gitu. Nah kita di Cias itu sedang menggarap satu tools yang secara digital bisa memandu everyone can innovate. Nah, jadi tanpa mereka harus belajar bagaimana cara berinovasi itu. Udah cukup tinggal interaksi sama tools yang sedang kita siapkan ini, mereka akan di-challenge sendiri oleh tools tersebut gitu ya, dan mereka perlu mempertajam lagi. Dari situ aja mereka ngikutin, itu sudah terinstall framework cara berinovasi di kepala mereka, dan itu bisa di-repeat berapa kali pun proposal inovasi gitu ya. Itu semakin dilatihkan terus ya semakin jago tuh mereka berinovasi. Jadi kita sediakan tools untuk tiap orang
apapun latar belakangnya tanpa perlu belajar ilmu tentang cara berinovasi. Oh ya? Nah, itu. Jadi penasaran ya. Kita berupaya menghadirkan sesuatu yang paling memudahkan orang untuk bisa berinovasi. Oke, karena spiritnya itu tadi ya, everyone can innovate. Everyone ya? can innovate. Oke, spiritnya everyone can innovate. Saya pengen ngegali lagi nih sebenarnya ini tentang toolsnya ini. Mungkin next kali ya kita. Next, boleh kita gali-gali. Kita bahas di next episode kali ya. Yes. Karena kalau kompetisi inovasi bukan hanya sekadar innovation theater, itu tadi ya. Perlu adanya program berkelanjutan ya. Even itu mau didampingi CIAS or not itu ya that's terserah perusahaan gitu ya. Tapi memang perlu adanya program berkelanjutan. Follow up lah ya. Oke. Sip, Pak Ading. Pokoknya di next episode aku pengen kita ngebahas tentang apa tadi itu, tools tadi ya. Apakah tools tadi inovasinya bisa memberikan dampak nggak sih sama perusahaan? Ya, kalau menurutku banget ya. Karena semua aspek bisa dia elaborasi dalam waktu yang singkat gitu ya. Ya. Dia bisa berinovasi dalam waktu yang singkat, itu yang paling valuable karena talent di corporate kan nggak punya waktu, alasannya gitu, nggak punya waktu nih, sibuk gitu ya. Iya juga ya, iya. Itu nanti kita bisa bahas. Oke, sip. Oke, thank you Pak Ading ya. Sama-sama.